Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian sore, yaitu kajian kitab, yaitu kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, yang lalu kita sudah bahas terkait dengan mengajarkan anak-anak tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, hari berbangkit, surga, neraka, ya. Kita ajarkan kepada mereka. Kemudian juga kita ajarkan kepada mereka terkait dengan takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, bagaimana aplikasinya, ya. Kita jelaskan kepada mereka sehingga mereka menjadi seorang yang memang beriman dengan rukun iman dan menjadi seorang yang tangguh karena mereka yakini bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, baik dan buruk itu Allah yang menetapkan, bukan manusia, sehingga dia menjadi seorang yang betul-betul militan dalam membela kebenaran. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya yaitu talqinul abna'i syahadatain. Talkinkan anak kita dengan ucapan dua kalimat syahadat. Ajarkan kepada mereka, talkinkan, ya, kita talkinkan artinya kita ucapkan dan kita minta anak kita untuk ikut mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu namanya talkin, ya, mentalkinkan. Seperti ini ikhwah, seperti kalau kita di hadapan kita seorang yang sedang sekarat, yang akan meninggal dunia, disunahkan oleh syariat kita untuk mentalkinkannya, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Artinya bagaimana ikhwah mentalkinkan gini? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan anak kalian dengan la ilaha illallah. Artinya lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah, dengan artian apabila seorang yang mau meninggal dunia, maka dia diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat seperti yang kita ucapkan, seperti yang kita ucapkan. Demikian juga itulah makna daripada talqin. Demikian juga anak-anak kita yang mungkin mereka baru pandai bicara, ya, coba talqinkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalau mereka sudah mulai bisa menalar, ya, bisa memahami ucapan kita, maka ajarkan juga pada mereka apa makna kalimat la ilaha illallah itu. Demikian ikhwah, ya. Lakin abna'aka syahadatain, kata penulis.
talkinkan anak-anak kalian dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa'allimhum ma'naha, ajarkan juga kepada mereka makna dua kalimat syahadat tersebut. Wa anna ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mengapa ini perlu ikhwah? Karena banyak orang-orang muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah. Mereka mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini satu hal yang keliru ikhwah. Sementara makna Tuhan itu adalah segala hal, segala benda yang disembah manusia, Tuhanlah dia jadinya. Kalau ada manusia yang menyembah batu, maka batu itu menjadi Tuhan. Makna karena dia disembah, maka otomatis batu itu menjadi Tuhan. Ada yang menyembah pohon misalnya, maka pohon itu menjadi Tuhan dia. Demikian juga sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika dia berada di Babilonia, orang-orang Babilonia menyembah berhala, maka berhala-berhala, patung-patung mereka itu Tuhan mereka. Kemudian ketika beliau pindah ke Syam, ke Palestina, ya, daerah Palestina sekitarnya, di sana orang-orang menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan dan matahari. Maka bintang, bulan dan matahari itu menjadi Tuhan. Jadi segala benda, semua benda yang disembah, maka dia menjadi Tuhan orang yang menyembahnya. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru. Karena banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, banyak benda yang disembah manusia selain Allah. Makanya kita berikan penjelasan yang simpel, yang singkat, yang mudah difahami. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan-Tuhan yang disembah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin. Bahkan ada yang menyembah matahari, bulan, menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia. Itu semua dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan, yang mereka sembah, ya, itu Tuhan yang tidak layak untuk disembah. Mereka tidak berhak sedikit pun mendapat perlakuan untuk disembah. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang menyembah berhala misalnya, dia telah memberikan yang bukan hak si berhala itu. Berhala itu tidak berhak disembah. Ibaratnya begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Seorang suami memberikan nafkahnya, menafkahi misalnya tetangganya, ya, menafkahi istri tetangganya, sementara istrinya sendiri tidak dia nafkahi. Nah, ini kan salah. Nafkah itu hak istri, bukan hak istri tetangga. Berarti kan kita katakan berarti dia telah salah memberikan hak. Dan ini zalim. Ya, dan ini jelas sebuah kezaliman. Nah, sama. Apabila ada orang yang menyembah matahari, maka matahari itu menjadi Tuhan. Tapi sebenarnya matahari itu tidak berhak untuk disembah. Karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila ada orang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah jin, dia telah memberikan hak yang bukan hak Tuhan yang mereka sembah. Dia telah memalingkan sesembahan yang harusnya itu hak Allah, dia berikan kepada selain Allah. Makanya ini zalim. Sama seperti tadi ikhwah, ya. Seorang suami, dia tak memberikan nafkah kepada istrinya, tapi malah memberikan nafkah kepada istri tetangganya yang tidak punya hak
untuk mendapatkan nafkah. Maka si suami ini zalim namanya. Seharusnya dia memberikan hak itu terhadap si istrinya sendiri, bukan istri tetangga. Makanya ikhwah, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Sebagaimana Luqmanul Hakim ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'adhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihati anaknya, dia berkata, ya bunayya, wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah penyembahan, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan sesembahan ini kepada selain Allah, dia zalim, dan tidak ada perbuatan zalim yang paling zalim melebihi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu, ya, kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita jelaskan ya pada anak kita dengan bahasa yang simple, yang mudah difahami. Demikian ikhwah, ya. Kalau bisa kita tambahkan di antara jenis ibadah itu, contohnya doa misalnya, ya. Karena doa itu ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, dan ini syirik. Demikian ikhwah, ini jatuh kepada kesyirikan. Karena tidak ada yang boleh kita berdoa kepadanya kecuali hanya Allah. Demikian, nggak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada bintang, kepada bulan, atau kepada orang-orang yang dianggap wali, punya keramat, apalagi yang sudah meninggal dunia, maka bahkan ikhwah yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Karena doa itu merupakan jenis ibadah, ya, maka barang siapa yang memalingkan jenis ibadah, satu jenis ibadah saja, dia jatuh kepada kesyirikan. Makanya kalau kita lihat berapa banyak kaum muslimin yang sampai sekarang masih, ya, meminta kepada jin misalnya, ya, memohon kepada penunggu pantai selatan misalnya, masih banyak ikhwah. Makanya padahal dia muslim, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sesungguhnya tidaklah banyakkan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mensekutukan Allah. Jadi beriman dia kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah, tapi ternyata dia juga menyembah yang lain-lain. Dia tahu bahwasanya kita berdoa kepada Allah, tapi dia juga meminta kepada yang lain. Akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Wa raghibhum fi qawliha wa bayyin lahum 'azima ajriha. Beri mereka semangat untuk senantiasa mengucapkannya dan jelaskan pada mereka betapa besar pahala orang yang mengucapkannya. Wawaddih lahum ma'naha wa fadlaha. Jelaskan kepada mereka makna dan keutamaannya. Demikian ikhwah, keutamaan tauhid itu apa? Jadi ketika kita katakan la ilaha illallah, kita jelaskanlah pelan-pelan makna la ilaha illallah. Kemudian ikhwah, kita jelaskan juga
wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, begitu. Jadi kan dua kalimat syahadat. Penjelasan pengakuan la ilaha illallah, yang kedua yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena dua ini. Kita jelaskan juga maknanya kalimat Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, rasul yang terakhir seperti yang telah kita pelajari. Kemudian kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita harus mentaatinya, mentaati setiap apa yang beliau perintahkan dan menjauhkan apa yang beliau larang. Kemudian membenarkan apa yang beliau beritakan. Demikian ikhwah. Itulah makna ringkas dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian ikhwah. Jadi kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka kita harus berhenti. Ya, maka kita harus berhenti. Seperti ikhwah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang, misalnya beliau mengatakan la yashrabanna ahadukum fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan juga makan dengan piring menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian beliau juga mengatakan alladzi ya'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fi aniyati adh-dhahabi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Mereka-mereka yang makan dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak, sama artinya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ini kan larangan ikhwah. Ya, larangan. Ya, maka harus dijauhi. Demikian. Atau terkait dengan makan misalnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna asy-syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya janganlah salah seorang kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena setanlah yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu kan larangan, ya. Itu larangan. Jadi ketika Rasulullah SAW larang, maka kita harus hentikan. Ya, jangan kita lakukan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul, silahkan kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, segera kalian hentikan. Itulah makna kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berita-berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadis yang sahih, maka kita percayai, ya. Maka kita percayai, kita imani. Jangan sami'na, ya, sami'na kemudian wa asaina. Kami dengar dan kami durhakai. Jangan ikhwah. Seharusnya yang kita lakukan sami'na wa amanna, begitu. Kami dengar dan kami beriman. Ya, terkadang ada berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut nalar kita belum masuk, belum bisa kita nalar. Maka dalam masalah ini, jika kita belum bisa menalarnya, jangan hadisnya yang ditolak, karena hadisnya sahih. Maka kitanya harus banyak merenung, banyak istighfar kepada Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jangan hadisnya yang dicurigai. Demikian. Jadi kita jelaskan kepada mereka makna kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jelaskan artinya bagaimana kita harus menjadi seorang muslim itu bagaimana. Tauhid kita itu bagaimana. Sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian selanjutnya al-abna'u was-salat. Salat dan anak-anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Ajarkan, perintahkan anak-anak kalian untuk salat wa hum abna'u sab'i sinin. Di saat mereka masih berusia 7 tahun. Wadribuhum wa 'alaiha. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashara. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukul mereka
di saat sudah usia 10 tahun. Artinya kalau mereka, ya, kalau anak Anda sudah berusia 7 tahun, suruh dia sholat. Ini sering kita ulang-ulang ikhwah, ya. Dan sepertinya penulis juga sering mengulang-ulang masalah sholat. Suruh anak kalian untuk sholat jika usia mereka sudah sampai 7 tahun. Berarti orang tua wajib menyuruh anaknya untuk sholat, walaupun anak belum wajib sholat, ya. Mereka kan belum balik usia 7 tahun. Umumnya anak-anak yang berusia 7 tahun itu belum balik. Tapi dalam masalah ini orang tualah yang Allah tekan, orang tualah yang Allah perintahkan untuk menyuruh anaknya sholat. Kalau ada orang tua memiliki anak berusia 7 tahun, tapi masih belum mereka suruh sholat, maka orang tua itu berdosa, ya. Orang tua itu berdosa karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Terus kenapa dia tidak mau melakukannya? Kemudian wadribu 'alaiha wa fi 10 sinin, dan pukul mereka di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Itu ikhwah. Jadi kalau anak kita berusia 10 tahun belum juga sholat, maka dipukul. Boleh dipukul dengan ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji, dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Ini sebagaimana sudah pernah kita bahas. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surat Toha ayat 132. Allah berfirman, suruh keluargamu untuk sholat, mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Artinya ketika kita sholat itu perlu juga sabar ikhwah, ya. Perlu sabar. Kita menyuruh anak kita sholat supaya kita sabar. Kita melaksanakan sholat juga kita harus sabar. Demikian. Berapa banyak orang yang laksanakan sholat tapi tak sabar, akhirnya sholat yang dia lakukan bagaikan sholat patuk ayam. Kalau ada seorang yang sholatnya bagaikan sholat patuk ayam, maka sholatnya tak sah karena nggak ada tumakninah. Ada seorang sahabat masuk Masjid Nabawi, waktu itu Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Dia masuk, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia mendekat kepada Nabi dan mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, coba kamu ulangi salat tadi karena sebenarnya kamu belum salat. Akhirnya sahabat tadi balik ke tempatnya dan salat lagi 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat datang lagi, ya. Kembali Rasulullah katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Setelah sholat yang ketiga, dia katakan, ya Rasulullah, lam uhsin ghairaha. Ya Rasulullah, aku tidak tahu untuk sholat yang lebih baik daripada itu. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat ini bagaimana tata cara sholat, di mana sholat itu ada tomak ninahnya, tenangnya. Demikian kita harus sabar ketika sholat, ikhwah. Jangan mau cepat-cepat sholat, ya. Jangan mau segera cepat sholatnya. Salat zuhur 2 rakaat dia sikat 2 menit selesai. Na'udzubillah min dzalik. Gimana salatnya ikhwah? Bahkan yang sebagaimana yang masyhur ada yang salat 23 rakaat selamanya hanya 7 menit. Yang kalau kita lihat apa yang mereka lakukan itu bukan salat sudah, ikhwah. Dan tak sah salat seperti ini. Enggak ada tumakninahnya. Apalagi kita di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan salat harus ada tomak ninah. Yang enggak ada tomak ninah dalam salatnya, maka salatnya tak sah, batal. Demikian ikhwah. Makanya wastabir 'alaiha, ya. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah melaksanakan salat. Mereka yang baru-baru sholat, mereka harus bangun pagi-pagi hari. Biasanya sebelum dia hijrah, dia bangun tidurnya malam itu. Bangun tidurnya itu jam 10. Kali ini ketika dia hijrah, dia harus sholat subuh. Dengan berat dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Fastabir 'alaiha. Maka sabar. Demikian ikhwah. Pergi ke masjid misalnya. Dan ikut bersama imam.
imam baca ayat yang agak panjang. Sebenarnya juga nggak begitu panjang. Yang dia baca hanya surat An-Naba tambah dengan surat yang lagi misalnya. Ya, tidak begitu panjang sebenarnya. Tetapi karena biasanya kalau dia sholat sendiri tak lepas dari 4 surat, inna a'toina, qul huwallahu ahad, qul bil falaq, qul bin nas. Hanya itu. Ketika dia ikut imam baca surat An-Naba yang hanya 1 halaman setengah, dia merasa lama. Maka ingat ayat ini, wastabir alaiya, sabarlah kamu dalam melaksanakan sholat tersebut. Tetap tumaknina, jangan asal baca. Ya, jangan asal baca. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perintahkan anak kalian sholat, perintahkan keluarga kalian sholat, wastabir alaiha, dan sabar dalam melaksanakan sholat. Qala subhanahu wadhkur fil kitabi Ismail. Allah mengatakan, coba kalian ingat dalam kitab tentang kisah Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya dia orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan beliau orang yang menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau adalah orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam ayat 54 sampai 55. Coba perhatikan ikhwah, Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh keluarganya agar melaksanakan salat dan membayar zakat. Jadi zakat itu sudah ada, salat sudah ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada sebelumnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian qala Luqman ibnih, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah, wahai ananda. Ya bunayya, panggilan lembut untuk seorang anak dalam bahasa Arab. Ya bunayya, wahai ananda, aqimis salah, tegakkanlah salat. Kemudian wa'mur bil 'urf, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang-orang untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegah mereka dari perbuatan mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah kalian atas apa yang menimpa kalian. Jadi di sini ikhwah dikesankan kepada kita bahwasanya setiap kita melakukan kebaikan, ya, itu perlu kesabaran, pasti akan ada cobaan. Ingat kisah yang telah kita kisahkan tentang setan dan manusia, di mana setan telah menjadikan manusia sebagai musuh bebuyutannya sampai hari kiamat. Dia hanya minta satu permintaan, yaitu ditangguhkan usianya hingga hari kiamat. Tujuannya hanya satu, untuk menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Demikian ikhwah. Ya, jadi setan itu tidak akan membiarkan kita. Setan tidak akan membiarkan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Demikian ikhwah. Ya, jadi setiap orang berbuat baik itu pasti akan ada cobaan, minimal godaan yang dibisiki oleh syaitan. Ya, misalnya dia mau sholat, terdengarlah suara hayya 'alas shalah. Sementara lagi main WA ini, update status. Dah, nantilah. Sudah qomat, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Nantilah, masih bisa. Demikian ikhwah. Sudah qomat, masih nantilah. Sudah rakaat pertama, masih nantilah. Akhirnya dia datang ke masjid dalam keadaan orang yang masbuk, terlambat. Ya, selalu masuk dalam sholat kalau tidak di rakaat ketiga, rakaat keempat. Bukan dia tak sempat, tapi karena melalaikan, nantilah. Seharusnya kita sabar, ya. Seharusnya kita
Sabar itu ikhwah kan ada 3. Sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya. Sabar dalam menahan diri agar tidak berbuat maksiat. Sabar di atas amalan soleh. Sabar dalam melakukan kebaikan. Jadi dalam melakukan kebaikan itu juga perlu sabar. Demikian ikhwah, ya. Demikian juga jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, itu sabar, menyabarkan diri kita, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Demikian ikhwah. Ya, jadi berapa banyak kita lihat orang yang meyakini bahwasanya sholat di masjid itu wajib, tapi sering masbuk. Ya, sering masbuk, terlambat setiap hari. 5 kali waktu sehari semalam, 5 kali terlambat. Demikian, selalu berada di saf paling belakang. Seandainya saf sudah penuh, tinggal saf anak-anak, dialah yang bersama anak-anak. Seharusnya kita ikhwah rahimanallah wa iyyakum mastabir 'alaiha, sabar. Kita dengan sholat, sabar kita harus tinggalkan aktivitas kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Apalagi terkait dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Ini bukan mudah, ikhwah. Kalau sholat itu masih kaitan dengan pribadi kita, ya. Sholat masih kaitan dengan pribadi kita. Kita terlambat sholat, kita pertama datang sholat, itu tidak merugikan orang, tidak ada menguntungkan orang, dan tidak ada hubungan dengan orang. Tapi ketika urusannya sudah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, suruh berbuat ma'ruf dan larang perbuatan mungkar, itu sudah terkait dengan orang lain. Minimal terhadap orang-orang dekat kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Demikian ikhwah. Kita sudah faham bahwasanya seorang wanita tak boleh keluar rumah dengan membuka aurat. Sementara istri kita masih seperti itu. Ya qadarullah, ketika menikah belum berhijrah. Setelah 6 tahun menikah barulah si suami berhijrah. Istri belum. Demikian ikhwah. Kebetulan lagi bahwasanya si istri pegawai di mana gajinya lebih besar ketimbang suami. Menyuruh dia berbuat baik, melarang dia berbuat mungkar, bagaimana? Demikian, pasti ada kendala. Demikian ikhwah. Itu masih dengan istri. Bagaimana dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita? Kita lihat masyarakat kita masih banyak kesyirikan yang dilaksanakan oleh mereka. Ya, kita dakwahi mereka, wastabir 'alaiha wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar atas apa yang menimpamu. Makanya ikhwah, ketika di sini sebutkan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, suruh berbuat ma'ruf, larang berbuat munkar, wasbir 'ala ma asabak, bersabar atas apa yang menimpamu dalam melaksanakan ini sudah menjadi sunnatullah. Bahwasanya dalam menyuruh berbuat baik dan melarang buat mungkar pasti ada kendala. Ya, pasti ada cobaan. Sangat jarang orang yang mulus dalam berdakwah, sangat jarang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fajadirun bikulli abin ayyahutha waladahu 'ala as-salati wa yudabbiru wa yudarribuhu 'alaiha wa yu'arrifahu 'ala buyutillahi wa yastahibuhu ilaiha in kana al-waladu la yufsidu fiha. Sangat penting bagi semua para bapak-bapak untuk menyuruh anaknya sholat dan mengajarkan, membiasakan anaknya untuk sholat, dan kenalkan mereka dengan rumah Allah yaitu masjid. Temani mereka pergi ke masjid jika memang si anak bukan jenis anak yang merusak masjid. Karena kan ada juga ikhwah, anak itu yang masya Allah aktifnya luar biasa, ya, luar biasa. Jangankan di masjid, di rumah saja apa saja yang dapat dihempaskannya misalnya. Demikian. Di masjid banyak benda-benda yang punya kaum muslimin, kotak infak misalnya. Jangan sampai kita bawa ke masjid kemudian dicongkel-congkelnya pula kotak infak. Si kecil tapi pintar nyongkel-nyongkel misalnya begitu ya ikhwah.
atau digedor-gedornya jendela masjid, atau di toko-tokonya misalnya jendela kaca masjid, ini kan berbahaya ikhwah. Ya, jadi kalau anak tersebut tidak merusak, ya, maka bawa ke masjid silahkan. Demikian, kenalkan dia dengan masjid. Kemudian waqad kana al-atfalul wal ghulam mutawajidina fil masajid ala ahdi Rasulullah. Karena dahulu pada zaman Rasulullah SAW di masjid itu ada anak-anak datang hadir. Anak-anak hadir di masjid. Bukan mereka nggak dibolehkan ke masjid. Ya, ada di masjid. Contohnya ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Nabi SAW, inilah aqumu ila shalah. Sungguhnya aku itu berdiri melaksanakan salat, maksudnya mengimami para sahabat. Wa ana uridu an utawwila fiha. Sementara aku berniat untuk membaca surat yang agak panjang. Aku ingin melamakan salatku. Fa asma'a buka as-sabi. Ternyata aku mendengar ada aku mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi sholati. Maka aku pun mempercepat salatku, meringankan salatku, kirahiyata ayyashqa ala ummih. Karena khawatir nanti ibunya menjadi tidak konsentrasi, gelisah ibunya gara-gara anaknya yang sedang nangis. Walaupun para ulama memberikan kemungkinan ada dua. Yang pertama, memang si anak dibawa ke masjid, sehingga kalau terlalu lama sholatnya ini anak semakin kejang dia nangisnya. Makanya Rasulullah yang tadinya ingin memanjangkan bacaan, memendekkan saja supaya si ibu segera mengurusi si anak. Dan saya kira juga bukan hanya dia yang khawatir, bukan hanya dia yang cemas, bahkan satu masjid juga akan terganggu dengan tangisan si anak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yaitu mungkin si ibu adalah tetangga masjid. Si ibu biasa dia anaknya di rumah ditinggal, kemudian dia pergi ke masjid. Tapi kali ini beliau mendengar tangisan anak bayi, sehingga si ibu ketika mendengar anak yang menangis itu akan menggelisahkan dirinya, mengkhawatirkan dirinya, karena dia nggak bisa keluar dari masjid karena sedang sholat. Maka Rasulullah meringankan bacaannya supaya si ibu segera pulang dan mengurusi anak. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun kalau kita lihat dalil yang lain ada ikhwah, ya, ada. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu yahmilu Umamata binta ibnatihi Zainaba fi salati fa idza sajada wada'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat sambil menggendong cucu beliau, ya, Umamah, anak putri beliau Zainab. Ketika beliau sedang berdiri, beliau gendong. Ketika beliau mau sujud, beliau letakkan, baru beliau sujud. Bayangkan, berarti kan anak-anak dibawa ke masjid ini, ya. Dan ingat ikhwah, karena ini kan Umamah ini perempuan nih, ya. Berarti yang dibawa ke masjid itu ya tidak harus hanya anak laki-laki, anak perempuan juga boleh dibawa ke masjid. Nah, demikian ikhwah. Walaupun untuk anak perempuan sebaiknya sholat di rumah. Wa qad kana al-Hasan wal Husain ya'tiyani ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huma saghiran. Contoh lain itu Hasan dan Husain, mereka sering datang ke masjid, ya. Mereka datang ke masjid Rasulullah SAW waktu masih kecil. Bahkan pernah ikhwah peristiwa di mana Rasulullah sedang khutbah. Tiba-tiba datanglah cucu beliau. Beliau nggak sabar, beliau turun, beliau gendong. Demikian cucu beliau. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat sayang dengan anak-anak. Bukan hanya cucu beliau kandung, tapi juga anak-anak para sahabat. Dan sungguh sangat mengagumkan lagi, anak-anak itu pun sayang dengan Rasulullah. Makanya kan sering ada kisah sahabat datang bersama anaknya langsung duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Terkadang juga Rasulullah yang memangku anaknya. Terkadang ketika sedang dipangku malah dia ompoli Rasulullah SAW. Nggak apa-apa Rasulullah. Jadi ikhwah, begitulah seorang Rasul,
yang bukan hanya yang mencintai beliau itu bukan hanya orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak, ya. Bahkan anak-anak yang baru usia sangat dini sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau menyayangi mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain, kemudian beliau letakkan di samping beliau. Beliau pun sholat. Ketika beliau sujud, Hasannya naik atau Husainnya naik ke punggung beliau. Demikian ikhwah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain dan sholat berjamaah, beliau sujud. Kali ini sujudnya lamanya luar biasa. Ya. Ada seorang sahabat yang merasa muncul tanya-tanya, kenapa Rasulullah kok lama sekali sholatnya, lama sekali sujudnya, nggak seperti biasa. Lantas dia angkat kepalanya, barulah dia tahu bahwasanya ternyata Rasulullah SAW sedang dinaiki oleh cucu beliau. Lantas dia kembali sujud. Ada pun sahabat-sahabat lain berpikir, ini mungkin wahyu sedang turun. Demikian. Setelah selesai sholat, para sahabat yang nggak tahu ceritanya bertanya, ya Rasulullah tadi kenapa? Kok lama sekali? Apakah wahyu turun? Kata Rasulullah, enggak, tidak ada wahyu turun. Tapi walakin nabni raqibani, ya, bahwasanya anakku sedang menunggangiku, sedang naik ke punggungku, dan aku tidak ingin menjuruh dia turun sampai dia puas. Begitulah ikhwah, berarti anak-anak, ya, berarti itu anak-anak. Maka silakan boleh bawa anak-anak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, namun kita harus mengerti juga fikih membawa anak-anak ke masjid, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya anak-anak itu ada 3. Kita artikan anak-anak ini adalah apabila mereka belum baligh, maka disebut anak-anak sobiyun, bocah. Ya. Anak-anak yang belum baligh tapi akan mendekati usia baligh, ini disebut anak-anak yang mumayyiz. Ya. Dia sudah hampir dewasa, berfikirnya sudah dewasa tapi belum baligh. Anak-anak seperti ini hak mereka di masjid sama seperti yang lain-lainnya, sama seperti orang-orang dewasa. Bahkan kalau anak ini yang belum baligh, yang sudah mumayyiz, dia memiliki hafalan Al-Quran lebih banyak ketimbang orang-orang dewasa, maka dia lebih berhak untuk dijadikan imam ketimbang orang dewasa. Sebagaimana kisah sahabat Amr bin Salamah, di mana dia masih kecil belum baligh, dia angkat menjadi imam oleh kaumnya, karena Rasulullah mewasiatkan, ya, pada kaumnya, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Dicari-cari ternyata tidak ada yang lebih banyak hafalannya selain Amr bin Salamah, sementara dia belum baligh, maka dia pun dikedepankan oleh kaumnya menjadi imam kaumnya. Demikian ikhwan. Jadi anak-anak yang belum baligh, jika dia sudah mulai dewasa cara berfikirnya, ya, sudah mulai besar, sudah besar dalam fikirnya, tapi dia belum baligh, maka hak dia sama seperti orang dewasa. Boleh jadi imam. Ya, kalau dia sudah menempati saf pertama, tidak boleh kita geser-geser. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang kedua, anak-anak yang belum bisa sholat tapi sudah tertib. Belum bisa sholat tapi sudah tertib. Demikian. Anak-anak seperti ini, ya, anak-anak seperti ini boleh dibawa ke masjid. Anak-anak seperti ini dianjurkan untuk dibawa ke masjid. Seperti Hasan, Husain, itu kan enggak dia belum bisa sholat tapi dia tidak mengganggu. Demikian. Tapi kalau anak-anak yang mengganggu itu jangan dibawa ke masjid, apalagi sampai merusak. Demikian ikhwah. Ada keset kaki diambilnya, dibuangnya misalnya. Nampaknya keran dihidupkan, kita lagi sholat dihidupkan, semua keran dibukanya misalnya, lasak luar biasa aktif. Demikian. Kaca-kaca di toko-toko dengan dia lagi sholat, ikhwah. Maka atau dia jahili temannya yang lagi sholat,
diambil topi temannya, dilemparkan kipas angin misalnya. Jahil orangnya, ya, jahili, suka jahili. Yang anak-anak yang lain tenang salatnya, dialah yang gangguin. Demikian, dia yang nolak-nolain. Bahkan ada juga ikhwah anak-anak itu yang lari-lari di antara saf, naik mimbar, turun mimbar, lompat-lompat di atas mimbar sementara orang lagi sholat. Tentu ini akan mengganggu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang seperti ini tidak dianjurkan untuk dibawa ke masjid. Demikian. Makanya Rasulullah SAW juga tak sering-sering juga kan membawa Hasan Husain ke masjid. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Wa yu'allimhum wa liyu'allimahumul abna. Kemudian wa ammal hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, adapun hadis di mana Rasulullah mengatakan jauhilah masjid kalian, jauhkanlah anak-anak dan orang-orang gila dari masjid kalian. Fa huwa dhaifun wahin. Ini hadis dhaif, ya, sangat lemah. Hadis dhaif sangat lemah, tidak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima, tidak bisa diamalkan. Ingat hadis yang menyebutkan bahwasanya jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila kalian. Ini hadis dhaif. Demikian ikhwah. Wal yu'allimal abna'a anna as-salata nurun. Ajarkan pada anak-anak bahwasanya salat itu adalah cahaya. Wa anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat itu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Wa anna as-salata min arkanil Islam wa annaha 'amududdin wa anna as-salata al-khams tukaffiru ma bainaha minadz-dzunub, dan salat yang 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara salat tersebut. Misalnya ikhwah, seorang salat zuhur, kemudian kita ambil zuhur itu jam 12:15 kalau waktu zuhur sekarang di Medan misalnya. Jam 3 qadarullah, jam 3 dia buat maksiat, buat dosa. Kemudian asar dia salat, maka itu akan dihapuskan. Salat asarnya akan menghapuskan dosa yang terjadi antara asar dan zuhur. Setelah sholat asar adalah dosa yang dia lakukan, kemudian dia sholat maghrib, maka sholat maghrib itu akan menghapuskan dosa yang terjadi antara asar dan maghrib. Demikian seterusnya ikhwah. Dan sholat itu suatu hal yang sangat penting, dan karena dia adalah tonggak dan tiang agama. Demikian ikhwah, ya, ajarkan kepada mereka. Baik ikhwah, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Kita lanjutkan lagi masih berbincang terkait dengan masalah salat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menelpon langsung dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau juga kirimkan ke nomor yang sama berupa ke WhatsApp, ya, chatting WhatsApp, atau juga Anda boleh langsung kirimkan ke nomor saya di 0895 6113 27778. Baik ikhwah, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana kalau modal usaha dari hasil jual mobil yang dulu dapat nyicil riba, apakah usahanya sekarang halal? Jazakallahu khairan. Ikhwah, Allahu alam bissawab. Para ustadz kita berbeda pendapat dalam mensikapi harta yang tadinya didapat dari hasil riba, ya. Mereka berbeda pendapat. Allahu a'lam bissawab. Kalau terkait dengan riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Kamu ambil hartamu yang bersih, la tadlimun, kamu jangan sampai menzolimi orang dengan mengambil ribanya,
Wala tutlamun, dan jangan kamu juga jangan sampai terzalimi dengan mengurangi harta yang asal yang kamu miliki. Demikian ikhwah. Itu kalau kita sedang riba. Ini masalahnya sudah melakukannya. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab mengenai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang sudah lalu, ya sudah. Tapi jangan diulangi lagi. Tobatlah tobat nasuha. Dan bagaimana hukum KB dengan alasan takut tidak bisa mendidik anak? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hukum KB hanya 2. Pertama, KB yang dilarang. Keluarga berencana yang dilarang yaitu tahdidun nasl, yaitu membatasi keturunan. Ini dilarang. 2 anak saja cukup, 3 cukup, 4 cukup, atau 5 saja cukup. Maka dalam masalah ini tidak dibenarkan. Tidak boleh membatasi keturunan. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian para ulama membolehkan yaitu tanzimun nasl, yaitu mengatur keturunan. Mengatur keturunan ini dengan maksud agar si anak itu bisa mendapatkan haknya. Seperti ASI misalnya ya. Dia sempat disusui selama 2 tahun. Demikian. Sebab kalau sedang menyusui hamil lagi, si anak bakal tidak dapat asupan ASI selama 2 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para ibu-ibu yang menyusui anaknya, maka dia susui anaknya 2 tahun sempurna. Itu bagi ibu yang ingin menyempurnakan susuannya. 2 tahun, upayakan 2 tahun. Setelah 2 tahun, ya silahkan kalau Allah berikan rezeki anak lagi, ya hamil lagi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau seperti ini boleh. Artinya dia ber-KB untuk ini, agar anak itu benar-benar terurus ya. Tapi kalau anak masih misalnya masih 6 bulan atau masih 4 bulan kemudian hamil lagi, ya ini betapa repotnya si ibu kan. Demikian ikhwah. Si anak nggak bisa dapat ASI-nya, demikian. Jadi kalau untuk seperti ini insya Allah boleh. Ya, kalau untuk seperti ini insya Allah dibolehkan tanzimun nasl yang memang untuk maslahat si anak. Tapi kalau alasan takut tidak bisa mendidik, ikhwah, ya punya 1 anak, 2 anak juga kan harus mendidik. Demikian. Sebagaimana yang kita telah sering kita ulang-ulang, kita sebagai orang tua, kita diperintahkan untuk maksimal. Itu ikhwah. Adapun hasil didikan itu Allah yang punya peran, bukan kita. Kita punya anak 5 misalnya, ya kita semaksimal mungkin mendidik mereka. Jangan lalai. Demikian ikhwah, semaksimal mungkin apa yang kita bisa kita didik. Didik dari sisi akhlak, dari sisi ketaatan. Suami istri bahu-membahu mendidik anaknya yang 5 ini misalnya, ya. Yang terpenting bagi kita adalah usaha, bukan hasil. Hasil itu ada di tangan Allah. Al-hadi huwallah, pemberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita punya anak, kita jamin bahwa anak kita pasti menjadi seorang anak yang soleh dan solehah? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ataukah kalau kita punya anak 9 ini pasti nggak terdidik? Siapa yang mengatakan begitu? Kaidah seperti itu tidak ada ikhwah. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada kita lihat anaknya 7, masya Allah, ke-7 ini masya Allah membantu ibunya, membantu orang tuanya, sayang pada anaknya, mudah diatur. Demikian. Ada yang punya anak 2 tapi masya Allah, kalau orang Arab bilang setan, begitu kira-kira, syarir. Demikian. Aktif luar biasa, rusak sana, rusak sini. Padahal anak cuma 2. Tapi tidak bisa diatur. Ketika remaja sudah terlibat narkoba,
Demikian ikhwah. Jadi mengenai mendidik anak, ingat ikhwah, mengenai mendidik anak, kita tidak dituntut hasil. Kita bercita-cita hasilnya baik. Itu cita-cita kita. Tapi pastikah? Belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita dari upaya semaksimal kita. Upaya kita yang semaksimal mungkin dalam mendidik anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan dengan KB ya solusinya, bukan dengan KB. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah anak umur 5,5 tahun boleh diperintah untuk sholat bila anak tidak mau sholat? Apakah dibiarkan saja atau boleh juga setengah dipaksa untuk sholat? Ikhwah rahimanallahu iyyakum, yang diperintahkan itu 7 tahun. Ya, diperintahkan 7 tahun. Ya dipaksa dia untuk sholat, begitu, dipaksa. Kalau dia masih 5 tahun, 5,5 tahun, ya diajak aja, yuk nak, dikasih dia apalah pokoknya enggak apa-apa ya. Saya diajak. Ketika dia nggak mau, sibuk main dia udah tinggal. Tapi kita tetap ajakkan. Demikian ikhwah. Ketika dia sibuk dengan mainannya, nanti ayah belikan permen, yuk sholat yuk, misalnya, boleh silakan. Ya. Tapi kalau memaksa jangan, karena usia belum sampai. Demikian. Boleh ikhwah ya. Dan enggak usah pakai setengah-setengah paksa juga. Diajak saja, diajak, ya, enggak usah pakai setengah-setengah paksa. Menyuruhnya sholat silahkan, enggak apa-apa, tapi bukan memaksa. Afwan Ustaz mau bertanya, anak laki-laki anak umur 4,5 tahun, 4,5 tahun, suka ikut sholat berjamaah di masjid, dan kalau enggak dibawa kadang-kadang suka nangis. Jadi bagaimana solusinya yang paling afdol ya Ustaz? Dibawa anak cuma anak dapat saf ujung, atau anak sholat ke masjid ndak bawa anak tapi saf di belakang imam, jazakumullah khairan. Tinggal Anda anak yang 4,5 tahun ini bagaimana? Dia sudah bisa sholat atau belum? Kan ada anak TK dia sudah bisa sholat, Allahu Akbar, dia hafal Al-Fatihah, demikian bisa dia sholat. Anak seperti ini ikut aja bersama Anda, taruh di samping Anda, karena dia sudah bisa sholat, ya. Karena dia sudah bisa sholat. Kalau dia belum bisa sholat, jangan dia Anda letak di tengah saf orang dewasa. Biarkan dia di belakang bersama anak-anak yang lain, bersama anak-anak lainnya yang juga bisa sholat, yang juga sudah bisa tertib sholatnya. Demikian. Tertib di sini tapi belum bisa sholat. Dia hanya pokoknya dia diri aja, tengok kiri, tengok kanan, begitu kan. Tapi dia nggak ganggu. Dia sibuk dengan dirinya, kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia keluar dari saf mereka ya, pergi kemudian balik lagi, tapi dia nggak banyak mengganggu, nggak teriak-teriak, tidak lari-lari di saf-saf orang tua, nggak begitu, nggak merusak masjid. Demikian. Kalau memang anak seperti ini, dia di belakang bersama anak-anak yang lain, demikian. Tapi kalau anak ini sudah bisa sholat, Anda di mana? Anda di saf pertama, letakkan di samping Anda. Demikian ikhwah, ya. Jangan catatan dia sudah bisa sholat. Demikian ikhwah, ya. 4,5 tahun nih, insya Allah kalau diajarkan dari kecil, insya Allah udah bisa sholat. Demikian. Udah tertib, udah bisa dia Allahu Akbar, dia sudah bisa baca Al-Fatihah, rukuk dia, i'tidal dia, sujud dia, sama seperti orang dewasa. Demikian, ya. Maka boleh dia Anda letakkan di samping Anda, walaupun dia belum balik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya dia belum bisa sholat dan udah bisa tertib, bawa. Ya. Kalau dia ternyata memang malah membuat keributan di masjid, jangan dibawa. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah halal uang hasil dari rental mobil yang masih kredit riba? Dan jika ingin infakkan, kemanakah yang boleh Ustadz? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Gak pernah jawab. Assalamualaikum Ustaz, jadi apa yang harus saya niatkan dalam hati untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk masuk dalam masjid, karena Rasulullah tidak mengatakan bahwa itu sholat tahiyat masjid. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Para ulama kita mengatakan sholat ini sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyat masjid.
Kemudian walaupun memang Rasulullah tidak memberikannya nama. Misalnya nih, kalau kita masuk masjid jam 10 misalnya. Ya, jam 10. Maka kita sholat, niatkan tahiyat masjid. Ini sholat tahiyat masjid, salat untuk penghormatan masjid. Demikian. Tapi kalau kita masuk ke masjid setelah adzan dan kita langsung sholat sunnah rawatib qobliyah, ya itulah niatnya. Bukan tahiyat masjid lagi. Intinya kita, ya, apabila kita masuk masjid, maka sholat dulu 2 rakaat sebelum kita duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid fala taqudanna hatta tarka'a raka'atain. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yaqudanna, janganlah dia duduk hatta yarka'a raka'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau tidak ada salat yang lain, ya Anda niatkan saja dia salat tahiyat masjid. Seperti yang saya katakan tadi. Saya ada mau ketemu nih dengan teman. Ketemunya di masjid. Saya nunggu dalam masjid ya, begitu. Oke. Saya masuk masjid, udah salat dengan niat tahiyat masjid karena nggak ada salat yang lain. Tapi kalau ketika kita masuk masjid, adzan sudah berkumandang, kita mau sholat sunnah qobliyah, itu aja niatkan, dan itu sudah termasuk dalam penghormatan masjid. Yang penting kita tidak duduk di dalam masjid sebelum kita sholat 2 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah kajian kita, ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.